带我们去了宣武国，此人大有作用。 Halo semua, di video kali ini, admin akan lanjutkan alur cerita kemarin di mana menceritakan bahwa ternyata sekarang ada beberapa orang dari alam lain mencoba untuk menerobos benua Dodi. Itu pun telah dirasakan oleh Xiaotian pelindung benua Dodi dan juga Xiaoyan, hanya mereka yang sekarang yang tahu bencana yang akan datang di benua Dodi dan diperkirakan orang-orang itu akan sampai dalam waktu 500 tahun. Xiaoyan pun mengatakan bagaimanapun aku seharus segera menerobos menjadi Dosian sebelum orang-orang itu datang. Jika Xiaoyan tidak dapat menerobos ke Dosian dalam jangka waktu ini, maka Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan mereka. Sementara itu kembali ke benua Dodi, tepatnya di markas aliansi bayangan di kedalaman gua hantu. Pada saat ini jeritan Raja Pemakan Jiwa telah berhenti di kedalaman gua yang terdalam lalu. Great Golden Yin berpikir bahwa Raja Pemakan Jiwa ini seperti bom waktu yang akan bisa meledak kapan saja. Lalu dengan Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini benar-benar nekat meningkatkan kekuatannya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang dimana setelah pernikahannya Xiaoyan juga mengabdikan dirinya untuk berlatih. Lalu Xiaoyan dengan sangat serius meningkatkan keterampilan bertarungnya dalam mimpi ketiadaan. Kemudian Xiaoyan mendapatkan lebih banyak keterampilan bertarung tingkat suci di tangannya. Dan pada saat ini meskipun banyak keterampilan yang pada saat ini telah ditingkatkan, akan tetapi Xiaoyan menyadari bahwa kekuatannya pribadi pada saat ini benar-benar terlalu lemah. Dan secara pribadi Xiaoyan telah menyaksikan bencana kuno, lalu pertempuran antara alam Dewa Darah dan benua Dodi pada saat sebelumnya benar-benar terlintas di hadapan Xiaoyan. Dan jika dibandingkan dengan benua Dodi kuno dulu pada saat itu, tentu saja benua Dodi pada saat ini benar-benar berbeda jauh. Apalagi pada saat itu ada banyak 9 bintang Dodi yang membanjiri di zaman kuno. Dan bahkan dapat dilihat di mana-mana. Sementara itu pada saat ini hanya ada 4 orang Dodi bintang 9. Pada saat dahulu dengan banyaknya Dodi bintang 9 benua Dodi benar-benar telah dibantai. Dan jika begitu permasalahannya, maka bagaimana jika hanya ada 4 bintang 9 Dodi? Dalam memikirkan hal ini, Xiaoyan pada saat ini akhirnya segera bergumam. Setelah mencapai bintang 9, Xiaoyan tidak hanya membutuhkan origin Ki Kaisar, akan tetapi juga dirinya membutuhkan origin Ki Dewa atau origin Ki Abadi. Namun origin Ki Abadi di benua Dodi ini sangat langka, dan jika Xiaoyan ingin menerobos ke tahap menengah bintang 9, maka Xiaoyan benar-benar harus mendapatkan jumlah penyerapan yang cukup. Dan jika situasi seperti ini tidak bisa ditangani oleh Xiaoyan, maka Xiaoyan khawatir dalam waktu 500 tahun Xiaoyan belum bisa mencapai Dosian. Memikirkan hal ini pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat pusing. Lalu Xiaoyan pada saat ini juga berniat untuk bertanya kepada Zanlao, akan tetapi pada saat yang bersamaan suara Zanlao seketika terdengar. Zanlao berkata bahwa pada saat ini Xiaoyan harus memperhatikan banyak hal. Pada saat ini Zanlao ingin memberitahu Xiaoyan sesuatu. Jika kenyataannya kekuatan dari alam Dewa Darah ini tidak ada artinya di mata aliansi Dosian yang perkasa. Kemudian Zanlao juga akan menjelaskannya secara perlahan. Begitu juga dengan pagoda dan yang berkaitan dengan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiaoyan tidak terbiasa dengan kata-kata ini. Namun Xiaoyan bisa menebak dari suara Zanlao bahwa itu adalah organisasi atau kekuatan yang sangat besar. Dan pada akhirnya Xiaoyan bertanya apakah yang dimaksud dengan aliansi Dosian. Lalu Zanlao pada akhirnya menjelaskan bahwa itu dapat dikatakan adalah kekuatan terkuat di dunia ini. Mereka memiliki misi untuk menjaga perdamaian dia antara dunia. Akan tetapi meskipun begitu tentu saja ada pertentangan antara yang baik dan jahat di dalamnya. Sementara itu mengenai menara itu adalah sesuatu yang mereka inginkan. Oleh karena itu Zanlao tidak pernah bergerak, karena semakin Zanlao bergerak maka akan semakin besar kemungkinan dia akan terekspos. Selain itu juga kekuatan Xiaoyan saat ini masih belum mampu untuk bertahan. Oleh karena itu mereka harus berhati-hati, karena jika tidak maka mereka akan benar-benar tidak bisa bertahan. Melihat Yan Lao yang pada saat ini berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja Xiaoyan benar-benar serius. Selain itu juga ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar dan melihat Zanlao yang begitu serius. Bahkan hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar bergetar ketika mendengar penjelasan dari Zanlao. Karena sepertinya Zanlao benar-benar sangat prihatin dengan seluruh dunia yang pada saat ini. Dalam memikirkan hal ini Xiaoyan pun menatap ke kejauhan dan bergumam, sepertinya jalan Xiaoyan masih panjang. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini merenung membuat Zanlao kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Zanlao tersenyum lembut dan berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir karena pagoda ini akan membantu Xiaoyan di saat kritis.
Selain itu masih ada 18 lantai yang tersisa dan ketika Xiao Yan bisa mencapai lantai paling atas maka Xiao Yan juga akan berdiri di alam yang tak terhitung jumlahnya dan pada saatnya hari itu tiba maka apalah arti aliansi Dosian akan mampu kamu bantai. Lalu Xiao Yan memandang ke arah Zhan Lao yang pada saat ini seolah-olah sangat percaya kepada Xiao Yan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera berkata dengan tegas bahwa Xiao Yan tahu Xiao Yan memikul banyak tanggung jawab, namun tidak peduli seberapa berat jalan ini maka Xiao Yan akan terus berjalan dan Xiao Yan tidak akan kecewakan mereka yang mengharapkan dan mencintai Xiao Yan. Mendengar hal ini Zhan Lao pun seketika mengangguk lalu. Zhan Lao pada saat ini tidak memberitahu banyak hal kepada Xiao Yan dan Xiao Yan juga tidak terlalu banyak bertanya kepada Zhan Lao akan tetapi meskipun begitu Zhan Lao pada saat ini segera kembali mulai berbicara. Zhan Lao berkata bahwa Xiao Yan harus berlatih dengan cepat dan Zhan Lao bisa memberitahu Xiao Yan satu hal mengenai aura yang bergegas menuju ke benua Dodi. Zhan Lao yakin 100% bahwa orang-orang ini berasal dari alam Dewa Darah. Selain itu dia memiliki aura pembunuh dan sepertinya pendatang ini tidaklah baik sehingga Xiao Yan harus menggunakan semua kekuatannya untuk melawan mereka. Akan tetapi pada saat ini kekuatan Xiao Yan belum cukup oleh karena itu untuk menghadapinya Xiao Yan harus segera meningkatkan kultivasinya. Lalu Xiao Yan pun segera mengangguk dan pada saat ini ada api di mata Xiao Yan. Lalu Xiao Yan segera berkata jika pertempuran ini tidak dapat dihindari maka Xiao Yan harus menangkisnya. Selama mereka bisa menangkisnya maka itu tidak akan membawa bencana ke benua Dot. Dan pada saat yang sama hal itu juga akan memastikan keamanan di benua Dodi. Lalu saat ini Xiao Yan benar-benar harus dengan cepat segera menerobos ke Dosian dan sepertinya Xiao Yan harus memikirkan caranya. Namun Xiao Yan tidak tahu di manakah origin Ki Abadi yang terkuat berada di benua Dodi ini dan jika ada cukup origin Ki Abadi maka Xiao Yan akan bisa memadatkan tubuh seorang Dosian dan dipromosikan menjadi tahap menengah bintang 9 bersamaan dengan Xiao Yan yang mengerutkan kening dan berpikir. Pada saat ini suara Greated Golden Crow Yan pun bergema. Dia berkata bahwa dirinya tahu tempat yang kaya akan origin Ki Abadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sangat gembira dan segera bertanya jadi di manakah tempat tersebut. Great Golden Crowan pun segera berkata bahwa tempat tersebut ada di Lautan Emas Ketiadaan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sedikit terkejut dan ragu-ragu meskipun terobosan itu penting akan tetapi bagaimanapun juga Lautan Emas Ketiadaan ini adalah area terlarang di bawah Dosian. Bahkan seseorang dengan kekuatan bintang 9 saja benar-benar akan sangat takut untuk pergi ke sana. Dan pada akhirnya Xiao Yan segera mengkonfirmasi dan bertanya apakah itu benar-benar berada di Lautan Emas Ketiadaan. Apakah Great Golden Crow Yan pada saat ini yakin ada banyak energi abadi di sana. Menanggapi hal tersebut Great Golden Crow Yan pun mengangguk dan berkata bahwa itu benar-benar berada di Lautan Emas Ketiadaan. Meskipun wilayah ini terlarang di benua Dodi akan tetapi itu juga merupakan harta terbesar benua Dodi. Lautan Emas ini bukanlah air laut dan itu sebenarnya terdiri dari sumber origin Ki Abadi dan origin Ki Kaisar, bahkan kepadatannya benar-benar sangat tinggi. Mendengar penjelasan ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar terjakut. Lalu di tengah-tengah keterkejutan ini Great Golden Crowan kembali membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan. Dia berkata bahwa air laut ini secara alami tidak dapat disentuh akan tetapi Tuan memiliki api surgawi dan jika Tuan memurnikannya dan merubahnya menjadi tetesan maka Tuan seharusnya akan berhasil menyerap sejumlah besar origin Ki Abadi. Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Lalu akhirnya dengan kilatan cahaya sosok Xiao Yan segera menghilang dari pagoda. Setelah itu Xiao Yan kembali membuka matanya dan kemudian Xiao Yan segera bangun lalu membuka pintu. Lalu tanpa ragu-ragu Xiao Yan juga segera mengirimkan transmisi suara kepada semua anggota timnya. Xiao Yan memerintahkan semua orang untuk segera datang ke aula dan berkumpul dan pada akhirnya semua orang pada saat ini bergegas. Kemudian singkat cerita ketika di aula mereka berpikir bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang telah terjadi. Oleh karena itu pada saat ini ekspresi dari masing-masing orang yang berada di aula benar-benar serius. Lalu pada saat ini semua orang memandang ke arah Xiao Yan dengan sungguh-sungguh dan bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi. Melihat semua orang telah berkumpul mereka pun saling memandang dengan cemas dan sedikit bingung. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berkata bahwa kecepatan dari kultivasi mereka terlalu lambat. Oleh karena itu Xiao Yan akan membawa mereka ke tempat di mana kekuatan mereka akan ditingkatkan dengan cepat.
Setelah Xiaoyan mengetahui tentang lautan emas ini, Xiaoyan tidak berniat untuk pergi berlatih sendiri karena menjadi kuat adalah untuk seseorang dan yang Xiaoyan butuhkan pada saat ini adalah tim yang kuat. Sementara itu pada saat ini semua orang hanya bisa saling memandang lalu Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh kepada Zeni dan memerintahkan Zeni untuk pergi dan menyiapkan bahan kultivasi yang diperlukan untuk selama ribuan tahun. Zeni segera bertanya apakah suaminya pada saat ini akan pergi. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit gugup. Hal itu dikarenakan ini adalah kali pertamanya bagi Zeni menyebut Xiaoyan dengan sebutan suami, akan tetapi Xiaoyan buru-buru menekan perasaannya dan pada akhirnya Xiaoyan segera mengangguk dan berkata mungkin mereka akan pergi sebentar lagi. Sementara itu Xiaoyan segera berkata kepada semua orang agar semuanya pada saat ini segera kembali dan bersiap-siap, tentu mereka harus ikut pergi bersama dengan Xiaoyan besok. Lalu semua orang pun seketika mengangguk tanpa ragu dan segera menoleh sebelum akhirnya menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan dan pergi. Lalu pada saat ini hanya tersisa Xiaoyan dan Qinglin yang berada di aula. Xiaoyan secara alami tidak akan mengajak Qinglin karena itu adalah permintaan dari leluhur dari ras monster. Qinglin juga pada saat ini secara alami menyadari hal tersebut, namun meskipun begitu ada keengganan di mata Qinglin ketika dia menatap ke arah Xiaoyan. Melihat Qinglin yang pada saat ini sedikit bersedih, Xiaoyan pun segera berkata agar Qinglin pada saat ini jangan bersedih, dia adalah orang suci dari ras monster dan leluhurnya pada saat sebelumnya telah meminta Xiaoyan untuk tidak membawanya. Lalu Qinglin harus benar-benar menjaga dirinya baik-baik ketika jam mata. Pada akhirnya keesokan harinya semua orang benar-benar sudah bersiap untuk pergi lalu Zeni sudah mengatur semua. Setelah itu Xiaoyan dengan segera mengangkat tangannya dan seberkas cahaya memancar keluar lalu botol kaca seketika muncul di tangan dan di dalam botol kaca ini ada sebuah perahu kecil yang mengapung. Melihat hal ini semua orang seketika terkejut dan mata mereka tertuju pada perahu di dalam botol kaca. Bahkan Xiaozan dan benar-benar penasaran dan bertanya kepada Xiaoyan harta macam apakah ini adalah perahu kecil. Dan apakah mereka harus pergi dengan ini? Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar penasaran dan menatap tajam ke arah botol berisikan perahu kecil. Bahkan tidak hanya semua orang yang pada saat ini penasaran karena Xiaoyan juga sangat penasaran dengan perahu yang ada di dalam botol ini. Dan pada akhirnya Xiaoyan segera terbang ke udara dan kekuatan Origin Ki di tangan Xiaoyan segera dikirim ke botol kaca. Lalu kaca itu pun langsung pecah dan perahu itu seketika ditangguhkan di udara lalu di bawah tatapan semua orang. Pada akhirnya perahu yang tadinya kecil pada saat ini benar-benar melonjak sehingga semua orang benar-benar terkejut ketika melihat wujud asli dari perahu ini yang berukuran hingga ratusan meter. Bahkan semua orang terengah-engah menatap ke arah bahtera yang sangat besar di hadapan mereka. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memberi isyarat kepada semua orang untuk segera naik dan pada akhirnya semua orang segera mengikuti instruksi dari Xiaoyan dan segera naik ke kapal. Lalu semua orang seketika kembali terkejut setelah melihat area kapal yang benar-benar luas. Selain itu di kapal bagi semua orang, Zeni juga pada saat ini segera menyadari tujuan Xiaoyan yang meminta untuk membawa banyak orang karena rupanya mereka memiliki tujuan untuk merawat kapal dan sepertinya dalam perjalanan ini semua orang benar-benar akan memiliki waktu yang sangat panjang. Lalu pada akhirnya semua orang pada saat ini sampai di ruang tengah yang dimana ruangan ini benar-benar sangatlah luas. Xiaoyan segera mengalirkan energi Origin Ki abadi ke dalam kristal lalu kristal merah di platform pun seketika meledak dan ada cahaya yang menyilaukan dan bintik-bintik cahaya di sekitar segera muncul. Bersamaan dengan hal tersebut sosok seukuran telapak tangan segera muncul di atas meja kristal. Kemudian sosok ini segera berbicara perlahan bahwa Tuan telah dipersilakan untuk memasuki kapal ini. Dia adalah tubuh roh dari kapal ini dan Tuan bisa memanggilnya dengan sebutan Hong-Er. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan dan Jinggu Chen pada saat ini benar-benar terkejut dan diam-diam menghela nafas karena kapal ini benar-benar sangat canggih dan itu benar-benar melampaui jangkauan dari imajinasi mereka. Lalu pada akhirnya Xiaoyan menekan keterkejutannya dan menatap ke arah sosok merah kecil dan mulai bertanya. Xiaoyan bertanya apakah Hong-Ren ini adalah roh hantu dari kapal tersebut. Hong-Er pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dia adalah tubuh roh dari kapal ini. Lalu apapun yang diinginkan oleh Tuan Xiaoyan maka Hong-Er akan dapat menyelesaikannya atas nama tuannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira dan sepertinya mengendalikan kapal ini tidak sesulit apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Lalu dengan bantuan Hong-Er ini kapal tersebut benar-benar tidak perlu diawasi. Xiaoyan pun dia mengeluarkan kekuatan Origin Ki dan langsung menyuruh mereka segera menuju lautan emas.
Pada saat ini bahtera yang semula terdiam di udara pada saat ini benar-benar menghilang di tempatnya itu dan meninggalkan jejak asap putih di belakangnya, bahkan menghancurkan rumah yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena tidak ada guncangan sama sekali, terlebih lagi kecepatan dari kapal ini benar-benar sangat cepat. Kemudian Xiao Yan juga terkejut dengan kecepatan kapal yang sedikit lebih cepat jika dibandingkan dengan lubang cacing. Lalu pada akhirnya setelah beberapa saat Hong Er pada saat ini segera berbicara. Dia berkata bahwa mereka pada saat ini telah mencapai lautan emas. Mendengar hal tersebut, kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar kaget, bahkan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar telah sampai dengan cepat ke lautan emas ketiadaan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera menekan keterkejutannya ini. Lalu pada saat ini terdengar suara ombak di bawah dan semua orang juga pada saat ini segera berkumpul di geladak. Kemudian mereka seketika menatap ke bawah di mana pada saat ini adalah hutan emas, dan di harapan mereka lautan emas ini benar-benar tidak terbatas seperti emas yang mengalir dan bersinar terang di bawah terik matahari. Lalu pada akhirnya semua orang benar-benar tercengang dan bertanya-tanya apakah ini adalah lautan emas legendaris di daerah terlarang. Kelompok Xiao Yan yang pada saat ini sudah berada di lautan emas ketiadaan, lalu semua orang pada saat ini bertanya-tanya apakah ini adalah lautan emas legendaris di daerah terlarang. Apalagi sejauh mata memandang pada saat ini tidak ada tumbuhan yang tumbuh, terlebih lagi manusia. Tempat ini sangat sunyi dan benar-benar tidak berpenghuni. Selain itu juga semua orang belum pernah melihat satu monster pun. Xiao Yan pun menghela nafas dan akhirnya segera berkata kepada semua orang, jika lautan ini benar-benar tidak sederhana, aku akan mencoba mengambil air laut ini dengan botol dan mencoba memurnikan menggunakan api surgawi. Nan Erming yang bingung pada akhirnya bertanya, bukankah air laut ini adalah lautan emas yang sangat korosif dan konon seorang dosian saja tidak akan berani menyentuhnya, dan bagaimana mungkin itu bisa memainkannya? Setelah Nan Erming berbicara pada saat ini, tiba-tiba rambut Nan Ermin berubah menjadi berwarna merah. Saat ini Raja Sisik Naga segera berbicara melalui tubuh Nan Erming. Dia berkata bahwa air laut ini tidaklah sederhana karena itu terdiri dari energi origin Ki Abadi dan origin Ki Kaisar. Lalu Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Raja Sisik Naga. Kemudian Xiao Yan pun segera berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Raja Sisik Naga memang benar, namun tidak mudah untuk menyerap origin Ki Abadi dan origin Ki Kaisar dari air laut ini. Akan tetapi meskipun begitu Xiao Yan akan mencobanya, dan jika kalian bisa menguraikannya mungkin mereka bisa menyerapnya. Mendengar penjelasan dari kedua orang ini, semua orang seketika terkejut karena air laut ini ternyata mengandung origin Ki Kaisar dan origin Ki Abadi. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini berkata bahkan jika Xiao Yan memiliki api surgawi hal itu akan sangat sulit untuk diuraikan. Mendengar perkataan dari Raja Sisik Naga, Xiao Yan pada saat ini tidak menyangkal karena itu memang sulit untuk disempurnakan. Akan tetapi tidak peduli seberapa sulitnya hal tersebut, namun Xiao Yan akan benar-benar mencoba. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera duduk bersila dan menuangkan air laut dari dalam botol batu. Pada akhirnya Xiao Yan tidak lagi membuang-buang waktu dan pada saat ini api surgawi segera menyembur keluar. Api surgawi ini membungkus semua air laut dan suhu tinggi yang dikeluarkan oleh api surgawi benar-benar melonjak dalam waktu singkat. Bahkan suhu di dalam ruangan pada saat ini mencapai 10.000 derajat. Akan tetapi air laut masih sama dan tidak ada tanda-tanda mendidih atau hancur di bawah suhu tinggi penyulingan api surgawi milik Xiao Yan. Air laut ini tidak bergerak sama sekali. Melihat hal ini Raja Sisik Naga pun mendengus dan tersenyum dan berkata bahwa bahkan jika Xiao Yan memiliki api surgawi, dia telah mengatakan bahwa benda itu benar-benar sangat sulit untuk diuraikan. Mendengar perkataan dari Raja Sisik Naga yang sedikit meledek, Xiao Yan pun tersenyum ringan. Lalu setelah itu Xiao Yan segera berkata bagaimana jika suhunya dinaikkan ratusan kali lebih tinggi. Bersamaan dengan perkataan ini, api surgawi di tangan Xiao Yan pun seketika semakin melonjak dan cahaya yang menyilaukan pada saat ini menyebar. Lalu tangan Xiao Yan pada saat ini benar-benar seperti matahari yang terik. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini berteriak, itu tidaklah mungkin. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Xiao Yan dapat meningkatkan suhu hingga ribuan kali lipat. Akhirnya dengan usaha Xiao yang mengerjakan semua api surgawi, perlahan air laut emas berubah menjadi energi Kaisar dan energi origin Ki Abadi. Kemudian setelah itu berteriak agar semua orang segera menyerap energi Kaisar agar mereka dengan cepat melakukan penerobosan. Akhirnya semua orang pun segera menyerap energi Kaisar tersebut. Akhirnya seorang pun segera menyerap energi Kaisar tersebut untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan serempak. Sementara itu setelah pemurnian air laut sebelumnya, Xiao Yan pada saat ini kembali turun untuk mengambil lebih banyak air laut. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memulai kultivasinya sendiri, namun Xiao Yan pada saat ini memprioritaskan timnya untuk menyerap origin Ki Kaisar terlebih dahulu. Lalu Xiao Yan pada saat ini berada di tengah dan terus-menerus memurnikan air. Kemudian 10 tahun berlalu dalam sekejap dan langit pada saat ini tertutupi oleh awan gelap dan suara dentuman terdengar tanpa henti. Lalu Xiao Yan yang sedang berlatih pada saat ini segera membuka matanya dan menatap ke arah kerumunan dan melihat perkembangan pesat kekuatan mereka.
Xiao Yan pada saat ini juga lanjut menyerap lalu waktu berlalu dengan cepat dan khawatiran di hati Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin intens. Xiao Yan tidak khawatir mengenai alam Dewa Darah yang mendekat ke benua Dodi, namun pada saat ini yang Xiao Yan khawatirkan adalah Raja Pemakan Jiwa yang masih hidup dan bersembunyi. Namun pada saat ini Xiao Yan kembali berfokus untuk meningkatkan kekuatannya agar bisa segera kembali ke rumah. Lalu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan merasakan penyerapan origin ki abadi di tubuhnya. Lalu kecepatan ini sudah sangat cepat, tetapi Xiao Yan masih belum puas dan kecepatannya masih harus ditingkatkan lagi. Lalu pada akhirnya Xiao Yan bergumam, jika menurut kecepatan ini maka dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mencapai tahap menengah bintang 9 Dodi. Lalu waktu yang diberikan kepada Xiao Yan kurang dari 500 tahun. Dan jika Xiao Yan tidak bisa menembus dosian, maka Xiao Yan khawatir akan sangat sulit untuk menghentikan ancaman dari alam Dewa Darah. Lalu memikirkan hal ini, Xiao Yan pada saat ini kembali melihat ke sekeliling. Pada saat ini Xiao Yan merasa bahwa origin kaisar di sekitarnya masih sangat kuat. Akhirnya Xiao Yan karena ingin dengan cepat menerobos, dia memutuskan untuk terjun langsung ke air Ems itu. Bersamaan dengan hal tersebut, Great Golden Crown Yan pun segera berkata agar Tuan jangan melakukannya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan berkata bahwa penyerapan di atas terlalu lambat dan Xiao Yan benar-benar tidak sabar dan Xiao Yan sudah memiliki api surgawi. Kemudian pada akhirnya Great Golden Crown Yan lanjut berkata bahwa Tuan hanya berada di bintang 9, lalu air laut ini benar-benar sangat korosif bagi dosian. Lalu dengan kekuatan Tuan pada saat ini, meskipun Tuan bisa menahannya, namun itu juga akan sangat menyakitkan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Tentu Xiao Yan telah siap untuk menerima rasa sakit dan Xiao Yan pada saat ini tidak peduli seberapa sakitnya hal tersebut, karena pada akhirnya Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan bergegas ke air laut tubuh. Lalu Xiao Yan segera dibungkus oleh air laut yang sedingin es, dan air laut ini seketika mengkorosif kulit Xiao Yan sehingga rasa sakit yang parah segera menyapu tubuh Xiao Yan, bahkan dia sampai membuka mulutnya karena kesakitan. Lalu Xiao Yan juga menelan 2 teguk air laut dan menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Kemudian Xiao Yan duduk bersila di bawah air laut dan tubuhnya pada saat ini mulai menyerap energi abadi dari air laut. Dan benar saja kekuatan Xiao benar meningkat pesat. Bertahun-tahun telah berlalu, Xiao Yan terus melakukan penyerapan, namun di saat bersamaan Xiao Yan selalu merasa ada seseorang yang sedang menatap dari jauh dan Xiao Yan merasa tidak nyaman. Di kedalaman laut ini ada kegelapan tanpa penetrasi cahaya. Saat Xiao Yan melihat ke bawah ada kegelapan yang tak terbatas dan Xiao Yan ingin tahu apa yang ada di bawah laut, dan akhirnya karena Xiao Yan sangat penasaran, akhirnya dia masuk ke dalam. Kemudian Xiao Yan seketika tertegun melihat sosok anggun di hadapannya dengan jelas, bahkan Xiao Yan pun dibuat membeku sesaat. Hal ini karena Xiao Yan tidak percaya bahwa ini benar-benar ras dari seorang putri duyung. Xiao Yan benar-benar terkejut karena ternyata sosok putri duyung ini benar-benar ada. Xiao Yan menatap ke arah sosok putri duyung benar-benar terlihat cantik, yang bernama Qianning. Putri duyung itu dia pun langsung menangis dan meminta bantuan karena klannya diserang oleh monster yang sangat kuat. Dia meminta tolong agar Xiao Yan membantu klannya. Xiao Yan pun mengatakan, baiklah, nanti aku pasti akan membantu. Tapi sekarang aku memiliki permasalahan lain yang harus aku selesaikan dulu, tapi aku janji pasti aku akan kembali. Setelah Xiao Yan kembali, maka Xiao Yan akan pergi ke dasar laut dengan dipimpin oleh Qianning. Mendengar hal tersebut, Qianning pun seketika mengangguk. Sebelum akhirnya Xiao Yan segera pergi. Lalu Xiao Yan pada saat ini kembali ke Bahtera, dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan melihat ada awan gelapim dan guntur yang meledak di langit. Lalu dalam sekejap semua orang di sini benar-benar telah meningkat, dan selama 20 tahun di bawah dekomposisi Xiao Yan dari origin Ki Kaisar yang saat ini 100 kali lebih kuat dari dunia luar, tentu saja membuat kekuatan dari setiap orang pada saat ini telah meningkat pesat. Setelah semua orang pada saat ini meningkatkan kekuatannya, maka tampaknya Xiao Yan akan mengajak mereka untuk kembali karena mereka harus segera mencari Raja Pemakan Jiwa untuk menyelesaikan semuanya, dan Nan Erming pun mengangguk. Sementara itu pada saat yang bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memurnikan air laut pada saat ini di markas besar aliansi bayangan di bagian terdalam Gua Hantu terlihat sosok merah yang telah terbentuk. Jadi sosok ini adalah Raja Pemakan Jiwa yang telah membentuk tubuhnya di batu roh iblis darah. Lalu penampilan asli dari Raja Pemakan Jiwa telah dibungkus dengan warna merah tua, bahkan anggota tubuhnya pada saat ini menjadi ramping dan dia telah meningkatkan kekuatannya. Lalu cedera dari Raja Pemakan Jiwa telah sembuh dan aura yang dipancarkannya pada saat ini telah mencapai level bintang 9 puncak. Kemudian Raja Pemakan Jiwa pun segera bergumam apakah Xiao Yan pada saat ini masih akan bisa mengalahkannya. Lalu aura yang memancar dari Raja Pemakan Jiwa pada saat ini telah berada di tahap akhir bintang 9 Dodi. Kekuatannya ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Xiao Yan sekarang. Selain itu Raja Pemakan
Jiwa tidak lagi mengandalkan jiwa yang mati untuk mendapatkan kekuatan bintang 9, karena dia benar-benar memperoleh kekuatan bintang 9 ini melalui roh dari iblis darah. Lalu Raja Pemakan Jiwa pun merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Sebelum akhirnya kembali bergumam, dia berkata bahwa kekuatan ini tidak buruk. Selain itu, hal ini memiliki dua keterampilan bertarung suci. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera menatap ke atas dan benar-benar memiliki kebencian di matanya. Bahkan dia tampaknya benar-benar tidak tahan untuk segera melakukan balas dendam kepada Xiaoyan, dan pada akhirnya dia merenung sejenak sebelum akhirnya dia berbalik dan menatap ke arah Gold Crow Yin. Pada saat ini ada juga sosok di samping Golden Crow Yin, dan ini adalah Da Cheng selama periode waktu ini. Da Cheng telah disembuhkan oleh Golden Crow Yin dari luka-lukanya. Meskipun sudah sembuh, akan tetapi kekuatan dari Da Cheng pada saat ini hanya berada di bintang 4 Dodi. Lalu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menatap ke arah Golden Crow Yin dan mulai membuka mulutnya. Dia berkata kepada Golden Crow Yin bagaimana menurutnya jika dia mengikuti Raja Pemakan Jiwa dengan setia. Maka Raja Pemakan Jiwa akan membantunya untuk membalas dendam yang dimana mereka dan akan membunuh Xiaoyan dan menghancurkan Great Golden Crow Yin yang menjadi saingannya. Menanggapi hal tersebut, Great Golden Crow Yin pada saat ini menatap tajam ke arah Raja Pemakan Jiwa. Lalu pada akhirnya dia berkata apakah dia pada saat ini memiliki pilihan kedua. Mendengar hal tersebut, Raja Pemakan Jiwa pada saat ini hanya tersenyum. Dia menyadari bahwa Great Golden Crow Yin pada saat ini benar-benar takut kepada Raja Pemakan Jiwa. Lalu setelah itu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini tertawa penuh kemenangan sebelum akhirnya dia mengangkat tangannya. Kemudian dia berteriak keras dan pada saat ini memanggil semua pasukannya. Lalu di gua yang awalnya gelap pada saat ini banyak pasang mata seketika berubah menjadi merah dan segera terdengar banyak raungan. Lalu sosok yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera muncul, dan sosok ini adalah manusia tetapi mereka memiliki ekspresi terdistorsi dan kehilangan kewarasannya. Bahkan orang-orang ini pada saat ini benar-benar berubah menjadi iblis yang haus darah. Setelah itu pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera bergegas keluar dari gua hantu, dan Great Golden Crow Yin pada saat ini juga segera mengikuti Raja Pemakan Jiwa dengan dendam. Kemudian wajah dan Da Cheng pada saat ini terlihat pucat dan sepertinya tidak banyak darah di dalam tubuhnya. Melihat hal ini Raja Pemakan Jiwa segera berkata bahwa Tetua Agung pada saat ini benar-benar menyedihkan. Karena Raja Pemakan Jiwa dan Da Cheng memiliki musuh yang sama, maka dalam hal ini dia akan memberi tanda sebuah berkah. Setelah mengucapkan hal tersebut, Raja Pemakan Jiwa seketika melambaikan tangannya, dan pada saat ini ada cahaya yang bergerak ke arah dada Da Cheng. Tiba-tiba kekuatan Da Cheng pulih kembali ke bintang 8 Dodi. Mulai sekarang, maka Da Cheng hanya bisa terus membunuh dan mengandalkan darah untuk mempertahankan kekuatannya, karena jika Da Cheng tidak melakukan hal tersebut, maka kekuatannya akan menurun. Lalu Da Cheng tidak akan bisa lagi meningkatkan kekuatannya. Menanggapi hal tersebut, Da Cheng pada saat ini merenung sejenak dan menggertakkan giginya. Bagaimanapun dia harus membalaskan apa yang telah Xiaoyan lakukan. Lalu aura di tubuhnya seperti yang dikatakan oleh Raja Pemakan Jiwa, karena kekuatannya pada saat ini benar-benar telah pulih kekuatan tahap awal bintang 8. Akan tetapi pada saat ini penampilan Da Cheng mengalami beberapa perubahan. Dan Da Cheng segera mengucapkan terima kasih kepada Raja Pemakan Jiwa. Lalu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya segera memerintahkan semua orang untuk bergegas. Kemudian Da Cheng juga pada saat ini menatap ke kejauhan dan dia benar-benar berniat untuk mencabik-cabik Xiaoyan hingga mati. Sementara itu di kota Juxi pada saat ini masih makmur. Dan tampaknya belum merasakan bahaya yang mendekati mereka. Lalu hanya 3 ketua bintang 9 yang telah pulih dari cedera yang pada saat ini bisa merasakannya. Mereka memiliki sedikit ketakutan di hati mereka tentang Raja Pemakan Jiwa. Kemudian tertua berbaju merah darah bernama King Hong Fei pun mengerutkan kening dan berkata roh pembunuh dengan cepat mendekati kota Juxi. Lalu dia pada akhirnya segera memberitahu pasukan utama untuk segera waspada. Mendengar hal tersebut pada saat ini King Haoran segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, akan tetapi dia segera bertanya kepada leluhurnya apakah yang sedang terjadi. Kemudian King Hong Fei pun segera menjelaskan kepada King Haoran jika ada sejumlah besar musuh yang pada saat ini menyerang kota Juxi dengan cepat. Mereka benar-benar sangat ganas dan memiliki niat membunuh yang sangat kuat, sehingga dia khawatir Raja Pemakan Jiwa telah pulih dari luka-lukanya dan kembali untuk balas dendam. Mendengar hal tersebut King Haoran pun segera menatap ke arah King Hong Fei dengan wajah berat. Lalu dia pada akhirnya berkata agar tertua jangan khawatir karena dia akan segera memberitahu Xiaoyan. Setelah King Haoran selesai berbicara, dia segera mengeluarkan manik giok dan menghancurkannya. Lalu Xiaoyan yang sedang duduk bersila di bahtera pada saat ini juga tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada semua orang yang duduk bersila jika saat ini ada sebuah kecelakaan sedang terjadi di kota Juxi. Mendengar hal ini semua orang yang duduk bersila dengan mata terpejam seketika membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan ekspresi keterkejutan. Xiaoyan segera memerintahkan Hong Er untuk segera berangkat. Lalu Xiaoyan segera menuangkan origin ki abadi ke dalam bahtera sebelum akhirnya mereka segera bergegas. Lalu kita kembali ke kota Juxi.
Yang dimana pada saat ini sosok-sosok yang padat berkerumun di bawah kemudian pasukan dari Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini sudah sampai dan dia segera tertawa. Dia memerintahkan semua pasukannya pada saat ini untuk menghancurkan kota Juxi dan jangan membiarkan setetes darah pun menghilang. Lalu semua pasukan pada akhirnya berteriak dan mulai melakukan penyerangan ke kota Juxi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini leluhur bintang 9 juga telah datang dan mata mereka menyipit dan mereka pada saat ini masih merasakan sedikit ketakutan di hati mereka, akan tetapi mereka pada saat ini tidak bisa mundur dan mereka segera naik untuk bertemu dengan Raja Pemakan Jiwa. Melihat hal ini Raja Pemakan Jiwa pun segera berkata, sepertinya tiga orang tua ini benar-benar tidak akan memiliki umur yang panjang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak jeritan segera terdengar di bawah pertempuran di antara para kroco pada saat ini benar-benar telah dimulai. Lalu Raja Pemakan Jiwa pada akhirnya segera tertawa melihat kerusuhan yang pada saat ini sedang berlangsung, dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara seketika bergema di seluruh langit. Suara ini berkata, sepertinya Raja Pemakan Jiwa adalah orang yang tidak akan memiliki umur yang panjang, dan seketika Raja Pemakan Jiwa pun menoleh ke arah sumber suara yang dimana ada sosok Xiao Yan yang pada saat ini muncul. Lalu dari atas bahtera Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah monster roh yang pada bertempur di bawah. Kemudian Xiao Yan mengerutkan kening sebelum akhirnya sebuah suara terdengar di belakang Xiao Yan. Storm pada saat ini berkata agar tua muda Xiao Yan jangan khawatir karena mereka akan mengurus orang-orang ini, dan tim Xiao Yan pada saat ini benar-benar bersemangat, apalagi karena mereka telah meningkatkan kekuatan masing-masing. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar gatal dan ingin bertempur juga. Lalu semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera bergegas turun dengan penuh semangat. Di sisi lain pada saat ini tiga tertua bintang 9 Daudi segera melangkah maju menghampiri Xiao Yan. Kemudian King Hongfei bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan membutuhkan bantuan mereka. Lalu Xiao Yan pun tersenyum lalu berterima kasih atas kebaikan para leluhur. Namun saat ini Xiao Yan bisa menyelesaikan hal ini sendiri dan para leluhur dapat membantu membersihkan puing-puing di bawah. Menanggapi hal tersebut tiga leluhur bintang 9 pada saat ini hanya bisa tersenyum kepada Xiao Yan. Mereka menyadari bahwa Xiao Yan memang memiliki kemampuan, oleh karena itu mereka pada saat ini tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Raja Pemakan Jiwa terlihat sangat marah melihat kesombongan Xiao Yan sehingga dia segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangatlah sombong. Oleh karena itu Raja Pemakan Jiwa hari ini pasti akan membuat Xiao Yan mati dan membayar harga untuk kesombongannya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum meledek dan berkata apakah yang dikatakan oleh Raja Pemakan Jiwa bisa dipertanggungjawabkan. Xiao Yan ingin melihat apakah yang membuat Raja Pemakan Jiwa memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu. Xiao Yan khawatir Raja Pemakan Jiwa telah kehilangan ingatannya ketika dia dipukuli seperti anjing oleh Xiao Yan. Nada kasar dari Xiao Yan ini segera membuat Raja Pemakan Jiwa dan Danda Cheng benar-benar marah. Pada saat ini Danda Cheng benar-benar segera menginjakkan kakinya dengan tiba-tiba, lalu api surgawi keberuntungan 6 Ki segera melonjak, lalu pedang besar juga pada saat ini segera melesat dan Dan Cheng benar-benar melesatkannya ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menghindar dan Xiao ini kembali semakin melonjak. Saat ini Da Cheng telah kembali ke puncaknya dan dia benar-benar menghantamkan serangannya kepada Xiao Yan. Sehingga benturan seketika terjadi, tetapi pada saat yang bersamaan Dan Cheng pada saat ini benar-benar kaget dan Da Cheng pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak dan Da Cheng tidak menyangka bahwa serangannya ini benar-benar tidak berimbas apapun kepada Xiao Yan. Dan Xiao Yan berkata seharusnya kamu sejak dulu mati dan jika kamu hidup harusnya kamu tidak kembali. Xiao Yan pada saat ini segera melangkah maju dan lengan. Xiao Yan langsung mengarah pukulan Nua ke kepala Danda Cheng, lalu Danda Cheng pada saat ini bisa merasakan krisis hidup dan mati. Pada saat ini jeritan terdengar dari Danda Cheng dan tengkorak Danda Cheng seketika berdarah, lalu ledakan pada saat ini segera terdengar dan kepala Danda Cheng benar-benar langsung dihancurkan dan diledakkan oleh Xiao Yan. Kemudian Danda Cheng pada saat ini secara langsung dengan mudah benar-benar dihabisi oleh Xiao Yan. Setelah itu api keberuntungan 6 Ki berubah menjadi cahaya pelangi. Api keberuntungan 6 Ki ini pada saat ini melayang di udara. Melihat hal ini Xiao Yan memandang ke arah api keberuntungan 6 Ki dan berkata perlahan dia pada saat ini tidak lagi memiliki tuan. Lalu Xiao Yan adalah penguasa 10.000 api dan apakah dia pada saat ini tidak ingin bergabung dengan Xiao Yan? Api surgawi keberuntungan 6 Ki ini ada di peringkat kelima dari peringkat api surgawi dan Xiao Yan pada saat ini memiliki pemikiran jika Xiao Yan bisa menaklukkannya maka efektivitas tempur dari Xiao Yan benar-benar akan menjadi semakin besar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Pemakan Jiwa benar-benar sangat terkejut melihat Danda Cheng yang telah mati. Kemudian dirinya menetap ke arah api keberuntungan 6 Ki yang melayang di langit. Kemudian dia segera berkata bahwa dia ingin merekrut api keberuntungan 6 Ki. Lalu Raja Pemakan Jiwa pun segera berkata bahwa api keberuntungan 6 Ki lebih baik mengikuti dirinya. Dia adalah tuan dari dirinya sendiri dan dia bukanlah budak. Mendengar kedua orang ini yang pada saat ini ingin merekrutnya api surgawi yang berada di peringkat kelima,
Ini secara alami memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri, sehingga pada saat ini dia melayang di antara Xiao Yan dan Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini seolah-olah dia sedang membuat sebuah pilihan. Melihat hal ini, Xiao Yan pun segera melambaikan jubah lengan bajunya dan api surgawi seketika keluar dari tubuh Xiao Yan. Pada saat ini secara berurutan 8 api surgawi seketika melayang di hadapan Xiao Yan, dan dengan adegan ini seluruh kota Juxi pada saat ini benar-benar mendidih. Bahkan Raja Pemakan Jiwa dan Greated Golden Yin pada saat ini benar-benar terkejut. Bukan main mereka melihat ke-8 api surgawi yang pada saat ini menggantung di hadapan Xiao Yan. Dan mereka pada saat ini berpikir, seperti artinya mereka telah melihat iblis yang sebenarnya. Bahkan kerumunan juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat 8 api surgawi yang pada saat ini berkumpul. Kemudian mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa menyerap 8 api surgawi di dalam tubuhnya, dan hal ini benar-benar sangat menakutkan dan tuan muda Xiao Yan ini benar-benar terlalu menentang surga. Lalu semua orang pada saat ini benar-benar kaget dengan apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum melihat ekspresi dari semua orang. Apalagi jika Xiao Yan melepaskan roh hantu dan segel roh saat ini, maka bukankah pada saat yang bersamaan semua orang di benua Dodi mungkin akan menjadi gila. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera bergumam, sepertinya api surgawi Xiao Yan pada saat ini akan bertambah menjadi 9. Lalu Xiao Yan akhirnya kembali bertanya kepada api keberuntungan Ki apa yang pada saat ini dia tunggu. Api keberuntungan 6 Ki pada saat ini juga tampaknya terkejut melihat banyaknya api surgawi. Lalu dirinya benar-benar menatap ke arah 8 api surgawi yang berkelap-kelip di hadapan Xiao Yan, dan pada akhirnya sosoknya seketika menghilang dalam sekejap dan bergegas menuju ke Xiao Yan. Dan api keberuntungan 6 Ki ini pada akhirnya bergabung dengan Xiao Yan sehingga Xiao Yan pada saat ini memiliki 9 api surgawi. Lalu Xiao Yan pada saat ini menjadi sangat senang, namun Xiao Yan segera menekan perasaan ini. Setelah itu Xiao Yan lanjut menoleh ke arah api surgawi 6 Ki dan bertanya apakah dia ingin menjadi boneka dari Raja Pemakan Jiwa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, Raja Pemakan Jiwa seketika sangat marah. Dia benar-benar telah melihat bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki 9 api surgawi. Dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menjadi kuat dengan banyak api surgawi ini. Akan tetapi pada saat ini bagaimana mungkin dia memutuskan untuk mundur setelah pertempuran sebelumnya. Dan pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa pun segera berteriak dengan dingin ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata, meskipun Xiao Yan memiliki begitu banyak api surgawi, namun hari ini Raja Pemakan Jiwa akan membunuh Xiao Yan dan membiarkan api surgawi ini menjadi miliknya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum. Dan pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan aura yang memancar dari Raja Pemakan Jiwa. Kemudian Xiao Yan segera berkata bahwa sepertinya Raja Pemakan Jiwa telah berada di tahap akhir bintang 9 Dodi. Mendengar hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pun seketika tertawa. Lalu dia lanjut bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan bisa bersaing melawan Raja Pemakan Jiwa dengan hanya kekuatan seperti itu. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, akan tetapi perbedaan kekuatan tidak dapat ditentukan oleh api surgawi. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum ringan. Sebelum akhirnya energi Xiao Yan segera melonjak. Merasakan aura yang dilesakkan oleh Xiao Yan pada saat ini Raja Pemakan Jiwa benar-benar kaget. Apalagi dia merasakan kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah meningkat ke tahap menengah bintang 9. Terlebih lagi peningkatan dari Xiao Yan ini hanya berlangsung selama 2 tahun. Oleh karena itu bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan metode apa yang digunakan oleh Xiao Yan? Melihat keterkejutan dari Raja Pemakan Jiwa pada saat ini Xiao Yan masih tersenyum. Lalu Xiao Yan lanjut berkata bahwa meskipun Raja Pemakan Jiwa memiliki kekuatan tahap akhir bintang 9 Dodi, tetapi kekuatannya benar-benar bukan kekuatan murni yang dia dapatkan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini Xiao Yan segera mengembunkan api surgawi di tangannya sehingga suhu pada saat ini seketika melonjak bersamaan dengan api surgawi yang menyebar. Lalu Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini terlihat sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Lalu dia pada akhirnya kembali mengeluarkan telapak tangan dan melesatkannya ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yan seketika meledek, apa gunanya menggunakan keterampilan yang telah digunakan sebelumnya? Baiklah, pada saat ini Xiao Yan akan memberitahu kepada Raja Pemakan Jiwa keterampilan apakah yang bagus. Pada akhirnya momentum dari kedua serangan pada saat ini benar-benar sangat besar dan sangat megah. Lalu pada akhirnya keduanya pun bertabrakan dan cakar merah darah pada saat ini benar-benar dihancurkan. Tentu saja Raja Pemakan Jiwa tertegun sejenak karena dia pada saat ini benar-benar tidak menyangka serangannya akan dapat dengan mudah dilenyapkan. Lalu bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini dia tiba-tiba merasakan sakit dan pada saat ini dia benar-benar terkena keterampilan bertarung kemarahan surgawi Huang Kuan yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Serangan Sonic Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat, hingga pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa merasakan sesak.
Di dadanya bahkan persendian di tubuhnya mulai berdecak. Dan ini benar-benar sangatlah buruk. Lalu bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Dengan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini telah meningkat dan dengan perkembangan dari keterampilan bertarungnya, maka pedang kuno api surgawi yang diselimuti oleh api surgawi pada saat ini benar-benar membengkak menjadi seukuran 100 meter. Lalu banyak bayang-bayang dari pedang kuno api surgawi pada saat ini juga terbentuk. Dan Raja Pemakan, pada akhirnya pedang kuno api surgawi menghantam ke arah Raja Pemakan Jiwa, sehingga ledakan yang sangat keras pada saat ini seketika terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang melonjak ke segala arah. Bahkan ruang seketika bergetar dan semua orang yang berada di sekeliling benar-benar mundur. Lalu Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini benar-benar berdebar karena melihat serangannya yang pada saat ini perlahan-lahan dihancurkan. Sehingga benturan keras pada saat ini terjadi dan bayangan pedang kuno api surgawi masih terus menghantam tanah. Lalu lubang besar pada saat ini segera tercipta dan area di kota Juxi pada saat ini benar-benar hancur. Bahkan semua orang benar-benar terkejut dengan teknik yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan. Lalu 3 leluhur bintang 9 Daudi pada saat ini juga berkeringat dingin. Mereka membayangkan jika mereka yang terkena serangan tersebut, maka dapat dipastikan mereka benar-benar akan menghilang dan mati. 这怎么跟我比玩火？